Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'd. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum. Kita masih hadis yang ketiga, al-hadis tsalits dari kitab Arba'in Nawawiyah, dan mungkin ini syarah terakhir untuk hadis yang ketiga. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya al-Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'az zakah wa hajj wa shaum Ramadan, rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu kepada keduanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun atas 5 perkara. Pertama adalah syahadat, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Menegakkan salat, memberikan zakat dan haji dan shaum Ramadan. Ya, kita telah membahas yang lalu tentang salat. Ya, sekarang masuk kepada pembahasan selanjutnya. Kalau berdasarkan hadis atau urutan hadis, maka ita'az zakat, membayar zakat. Ya. Dan di dalam riwayat-riwayat lain ada yang didahulukan puasa atau haji dan seterusnya. Perbedaan ini menggambarkan bahwa yang tetap adalah syahadat dan sholat. Itu tidak berubah di dalam beberapa hadis. Dia tetap urutan yang pertama adalah syahadat dan yang kedua adalah sholat. Adapun para ulama di sini di dalam beberapa riwayat baik Bukhari maupun Muslim, di antaranya setelah sholat ita'az zakah. Ya. Dan Syekh menggambarkan bahwa amalan-amalan yang berkaitan dengan di dalam rukun Islam yang kita telah bahas, contohnya fasyahadatani nasibul qalbi wa bihima yatahaqqaqul iman alladhi wa aslu i'tiqad wal amal. Syahadat atau 2 kalimat syahadat atau syahadatan ini berkaitan dengan hati, dan dua-duanya adalah bukti atau realisasi dari keimanan seseorang yang menyangkut kepada i'tiqad wal amal, keyakinan dan amal. Wassalatun ibadatun wassalatu ibadatun badaniyatun mahdhah. Adapun salat keumumannya adalah ibadah badaniyah. Wazakatu ibadatun maliyatun mahdhah. Dan zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Wal hajj murakkabun minal ibadatil maliyah wal ibadatil badaniyah. Adapun haji mencakup di dalamnya ibadah maliyah atau harta yang berkaitan dengan harta dan ibadah badaniyah. Wa shaum Ramadan, adapun puasa Ramadan ibadatun badaniyatun mahdhah. Dia ada keumumannya adalah ibadah badaniyah. Para ahli ilmu di dalam beberapa riwayat kadang-kadang takdimul hajj ala shaum, mendahulukan haji daripada puasa Ramadan. Iya. Dan di dalam riwayat-riwayat lain qadamul hajj ala shaum, dan sebaliknya mendahulukan mendahulukan puasa daripada haji. Wa iqamis shalah wa itaz zakah wa shaum Ramadan wal hajj. Ini di dalam riwayat yang
lain, yaitu di akhrajal Bukhari wa Muslim. Yang jelas pada kesempatan ini kita akan bahas secara garis besar atau masalah tasjihnya saja, bukan kaifiyahnya. Kalau kaifiyah tidak cukup waktunya, tetapi bagaimana penyemangat daripada ibadah semua yang kita akan selesaikan syarah ini untuk hadis yang ketiga pada hari ini. Ya, kita mulai daripada zakat, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah mengingatkan kepada kita dalam surat Taubah yang berkaitan dengan zakat ayat 34 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini ancaman Allah bagi orang yang mempunyai harta dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, itu orang-orang walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah wabashirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, maksudnya harta benda ya, harta itu lambangnya bukan uang ya, dari sejak dahulu harta itu lambangnya adalah emas dan perak, karena itu tetap dan tidak berubah dan nilainya memang tinggi. Dan dia tidak menafkahkan pada jalan Allah. Para ulama mengambil ayat ini untuk menyemangatkan atau pendalilan atau istidlal untuk perkara zakat. Maka fabashirhum bi'adzabin alim. Ayat ini berilah kabar gembira kepada mereka, fabashirhum bi'adzabin alim, dengan azab yang paling pedih. Biasanya kabar gembira itu bi jannatin na'im, ya, dengan jannah yang nikmat, yang penuh kenikmatan. Ya, ini di dalam balaghah dikatakan ya mengenyek, meledek, menghina, merendahkan. Ya, kalau orang jatuh, orang lagi jatuh dibilang enak, nah kan itu tambah sakit. Ya, kalau di orang jatuh dibilang waduh sakit ya, itu masih mending ya, atau menolong lebih bagus lagi. Tapi kalau orang jatuh dibilang enak ya, itu penghinaan. Dari sini di dalam bahasa Al-Quran juga ada seperti itu, penghinaan, supaya lebih sakit lagi zahir dan batin. Zahirnya apa? Ya dibakar, azabin alim itu dibakar. Batinnya yaitu kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Wabashirhum bi'adzabin alim. Ya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya, berilah kabar gembira kepada mereka ya dengan azab, dengan siksaan yang sangat pedih. Itu apa? Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dahi, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya, ditempelkan dengan benda yang telah dipanaskan itu, maka dikatakan kepada mereka, hadza ma kanantum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta benda yang kamu simpan ya untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibatnya apa yang kamu telah simpan itu. Jadi tidak semua simpanan kita itu bermanfaat untuk kita ya, dan dia akan bermanfaat ketika dimanage atau diatur dengan benar, yaitu dengan aturan apa? Aturan Allah. Karena harta itu harta Allah, maka yang berhak mengatur harta Allah ya Allah. Adapun kita hanya diamanatkan. Nah, ketika kita diamanatkan ya, dengan cara meraihnya masing-masing dengan kerja keras dan seterusnya, maka hendaklah kita jangan mengkhianati amanah. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati apa-apa yang telah kamu diberi amanat dan sedang kamu mengetahui hal itu. Keumuman orang Islam, ini kita bicara orang Islam yang telah bersyahadat, yang telah sholat, mengetahui, faham betul bahwa apa yang diberikan atau apa yang ada pada dirinya, baik itu berupa anak, berupa harta, itu adalah amanat, titipan. Bagaimana orang yang telah dititip, ya, maka hendaklah kita jaga amanat itu. Jangan sampai kita khianati. Wala takhunu Allah wa Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Padahal kita mengetahuinya bahwa harta yang ada pada diri kita, walaupun itu wasilahnya kita yang bekerja, walaupun itu wasilahnya hadiah dari seseorang, walaupun itu wasilahnya warisan dan seterusnya, itu hanya sabab. Yang menentukan itu semua sampai kepada tangan kita, sampai kepada bank atau sampai kepada tempat penyimpanan kita, sampai di rumah kita, pada anak kita dan seterusnya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya itulah harta Allah yang diamanatkan kepada kita. Maka Qarun bukan karena kayanya diazab oleh Allah. Kekayaan ini tidak ada di dalam Islam, tidak dilarang. Orang kaya itu tidak dilarang. Yang dilarang apa? Sikap tekad dia dalam memiliki, dalam kepunyaan harta itu. Kalau Qarun apa masalahnya? Qarun memisahkan antara usaha dan pemberian Allah, seolah-olah itulah usaha dia, nggak ada kait mengait dengan Allah. Hadza mali hadza li, ini hartaku, ini hasil usahaku. Disitulah dia diazab, dipendam oleh Allah dengan harta-hartanya. Jadi siapa saja silahkan, tidak ada pembatasan orang Islam nggak boleh kaya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Walaupun Nabi doa-doanya itu lebih kepada suka kemiskinan, tapi ingat, Nabi minta, Nabi dalam beberapa doa, contohnya Allahumma ja'al ahla Muhammadin qutan, rizqa ahla Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Nabi Muhammad qutan. Qutan itu apa? Hanya seonggok begini gandum, makan hari ini, besok nyari lagi. Tapi ingat, ya, karena ada hadis lain, laisal ghina ghinaul mali wadh-dhahabi walakinal ghina ghinaun nafs au ghinaul qalb. Nabi minta rezeki keluarganya segini, tapi hatinya sudah kaya, dan keluarganya itu orang yang kaya hatinya. Karena lambang kekayaan, ya, dalam kacamata syariat adalah hati yang merasa cukup, qanaah bil qalil. Nah, kalau kita minta miskin, minta rezekinya segini, hartanya miskin, hatinya juga miskin, bisa nggak sabar nanti. Kekayaan kita nggak ada di dada ini. Maka kalau kita minta miskin, bahaya. Boleh seorang berdoa sebagaimana doanya Nabi, ya Allah, jadikan rezeki aku dan keluargaku hanya segenggam gandum ini aja. Kuat nggak? Nanti diberi miskin, hatinya juga miskin, keimanannya juga miskin, ya, akidahnya juga miskin. Berapa banyak orang diberi kemiskinan menjual akidahnya, ya, minta kekayaan dengan dukun, minta kekayaan dengan tempat-tempat keramat, minta kekayaan yang katanya orang pintar, minta kekayaan dengan perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat dan seterusnya. Berarti, ya, hatinya ini miskin. Bagaimana dia minta kemiskinan? Dan berapa banyak orang minta kekayaan? Ya, keumumannya kita minta kekayaan, tapi kan jarang yang terkabul. Minta saja belum tentu terkabul, apalagi minta miskin, cepat nanti. Ya, maka kayakan hati kita dulu. Al-qana'a bil qalil.
bahwa ini semua adalah amanat, dan amanat harus diselesaikan dengan cara yang amanah, yang benar, yang diatur oleh syariat, yaitu apa? Zakat. Ya, karena ancamannya begitu kuat, begitu keras di dalam surat Taubah tadi, yaitu harta yang disimpan yang tidak dibayarkan zakatnya akan dipanaskan, akan dinilai sebagaimana emas dan perak, dijadikan sebagaimana emas dan perak. Dalam tafsirnya dibuat seperti lempengan besi yang panas, kemudian dilekatkan di dahi dan di punggungnya seperti disetrika. Ya. Nah, ini tentunya harus kita perhatikan. Harta-harta kita ini adalah amanat, begitu juga anak amanat, dan kita telah membahas tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak, ya, dan hampir selesai itu. Nah, yang sekarang berkaitan dengan mal, harta, bahwa tentu ada aturannya. Ya, secara garis besar saja, bahwa kita harus memperhatikan, ya, bahwa di dalam harta yang kita miliki itu ada milik orang lain. Dalam surat Al-Ma'arij dikatakan lis-sa'ili wal mahrum, alladzina yusaddiquna biyaumiddin, ya, dan ayat seterusnya. Ayat diawali dengan illal ladzina amanu illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang selalu mengerjakan salatnya. Walladzina fi amwalim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang dia mengetahui bahwa di dalam hartanya ada harta yang ada milik orang lain. Haqqul ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Harta yang kita miliki, walaupun itu hasil keringat kita, itu ada milik orang lain. Ya, yaitu apa? Lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang sa'il, orang yang meminta-minta karena terpaksa. Wal mahrum, dan orang yang ditahan oleh Allah rezekinya. Ya, memang takdirnya begitu. Kan ada, kita beriman dengan takdir Allah baik dan buruk. Takdir baik, sehat, pintar atau cerdas, kaya, itu takdir baik. Ya, apa yang di tangan jadi duit. Takdir buruk, sakit, ya, ya maaf aja, ininya nggak cerdas. Siapa orang yang mau bodoh? Nggak ada, semua mau pintar. Tapi kalau semua orang pintar, nggak ada orang bodoh, nggak disebut orang pintar. Ya, namanya orang rata-rata. Ya, begitu juga kalau tidak ada orang miskin, ya, tidak ada yang disebut orang kaya. Bersyukurlah orang kaya ini karena ada orang miskin. Ya, alhamdulillah ada orang miskin, saya disebut kaya. Coba kalau semuanya sama, ya. Jadi lis-sa'ili wal mahrum, ada hak orang lain, yaitu apa? Orang yang meminta-minta, dan yang mahrum, yang terjaga, yang dibatasi hartanya oleh Allah, dan ini ujian untuk orang yang memiliki harta. Ya. Ada malaikat, ada iblis, ada nabi, ada musuh-musuhnya para nabi. Ya, setiap nabi itu mempunyai musuh. Nah, begitulah dunia Allah ciptakan berpasang-pasangan. Maka apa yang kita miliki, walaupun itu kita bekerja keras, hasil dari keringat kita, ingatlah bahwa di situ ada hak orang lain. Ya, maka bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk berzakat karena ada takarannya, maka hendaklah dia sedekah, infak, sedekah, ya, sekurang-kurangnya memberi makan orang. Wa at'imit ta'am, ya, kan haditsnya begitu, afsus salam wa at'imit ta'am, sebarkanlah salam dan berilah makan. Ya, itu sekurang-kurangnya seperti itu. Dan kalau memiliki harta, nah ini disinggung sedikit tentang bagaimana seorang menyimpan harta, mal, bagaimana mengeluarkan zakat mal. Maka hartanya dihitung yang tersimpan, bukan harta seperti rumah tidak bergerak atau kendaraan, tidak.
uang yang tersimpan ya selama 1 tahun dan senilai 85 gram emas 24 karat, maka dia telah terkena nisabnya, ya, terkena hisabnya, hitungannya berapa? 2,5%. Contohlah, ketika dia menghitung 1 tahun itu, maka dia harus tahu berapa per gramnya emas 24 karat, ya, baru dikalikan, baru dikurangi 2,5%. Nah, itu gampangnya saja. Nah, ada beberapa pendapat para ulama, diantaranya fatwa Syekh bin Baz Lajnah Daimah, bagi orang yang tidak terkena takaran emas 24 karat, boleh dia dihitung ke nisab emas, perak, nilai perak. Wah, kalau emas nggak sampai, bukan berarti lolos. Ya, sekarang kalau 85 gram emas, ya, kalau 1 gramnya misalnya 500.000 ya, coba dikali berapa itu? Ya, sekitar itu ya. Nah, kalau tidak sampai, oh saya masih kurang dari 40, taruhlah misalnya itu 45 juta, taruh ya, 45 juta setahun dia nggak pernah tersimpan, itu udah kena 2,5 atau 2,5%. Nah, sekarang kalau tidak, maka kata Syekh bin Baz, kata para ulama yang lain, hendaklah dia beralih. Kalau tidak kena emas, maka dia keluarkan seharga perak. Nah, maka dia harus tahu berapa 1 gram perak. Nah, misalkan kalau perak kan lebih murah. Kalau tadi emas berapa misalnya? 500.000. Kalau perak cuman 100.000 misal. Ini misal aja. Ya, maka dihitunglah. Ya, dihitung berapa perak, kemudian dikeluarkan 2,5% daripada itu, dari jumlahnya. Jadi setelah itu tidak kena. Di bawah perak sudah tidak kena. Kalau di bawah emas masih kena nisab perak atau hitungan perak, nisab perak. Kemudian kalau perak juga perak tidak, maka tidak kena. Ini yang kehati-hatiannya. Kebanyakan orang hitungnya hanya emas. Wah, lolos dari emas, aman. Padahal tidak, fatwanya tidak seperti itu. Buka di dalam Lajnah Daimah dan pembahasan para ulama. Karena ada ya nilai perak, dan Al-Qur'an menyebut zahaba wal fiddah. Ya, zahab emas, fiddah perak. Nah, Al-Qur'an langsung menyebut, dan ulama memahami seperti ini, dan ini sudah difatwakan oleh para ulama, diantaranya Lajnah Daimah dan yang lainnya. Ya, nah, jadi tidak akan lolos. Bukan berarti kalau senilai emas tidak, terus dia tidak keluarkan, tidak. Iya, itu nanti insya Allah bisa dibahas di dalam kajian tersendiri dengan ustadz tersendiri, karena ini masalah yang panjang, tidak mungkin waktu yang singkat ini. Yang selanjutnya adalah al-hajj atau shaum Ramadan. Ya, hajj tentunya bagi mereka yang mampu, yang tidak ada uzur syar'i, maka hendaklah dia berangkat, dan dibuktikan keinginannya ya dengan menabung, ya, dengan mendaftar, itu bukti keinginan, berusaha semaksimal mungkin. Ya, mudah-mudahan misal niat ini menentukan. Kan kita sudah bahas hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap amalan bergantung dengan niatnya, dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkannya. Kalau memang dia niat, berazam, dengan mendaftar, mengumpulkan, baik mendaftar, mengumpulkan dan seterusnya, qadarullah ternyata mati sebelum itu, mudah-mudahan dia mendapat pahala haji, karena uzurnya ya kematian itu uzur. Ya, kan ada hadis yang lain, man hamma, barang siapa yang niat bersungguh-sungguh dengan kebaikan,
dan tidak terlaksana kebaikan itu, maka bagi dia tercatat satu kebaikan tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, kenapa? Karena uzur tidak melaksanakannya itu syar'i, kematian. Atau begitu karena lama nih sekarang waiting list atau nunggunya itu lama puluhan tahun, dia umurnya begitu sudah jatuh udah nggak bisa bergerak lagi, ya sudah terlalu tua misalnya, sudah nggak bisa di ini, ya uzur juga padahal sudah terdaftar. Jadi ini penting kesungguhan dengan rukun Islam, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh, ya. Kalau puasa alhamdulillah, ya, pada umumnya umat Islam ya, memahami hal ini, dan pada masanya biasanya kita semua bersemangat untuk saum Ramadan. Wallahu alam, saya rasa cukup. Mungkin ada pertanyaan, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan tentang adanya pandangan yang baru tentang zakat profesi. Apakah benar ada zakat profesi itu? Ya. Kalau ada, apakah pernah ada sunnah? Artinya profesi di zaman Rasulullah mungkin bangun rumah mungkin utang sudah ada. Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Yang kedua, kalau misalnya dalam Al-Quran atau mungkin dalam hadis dikatakan haji, itu termasuk mungkin umroh atau bagaimana? Ya. Umroh. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, yang pertama tentang zakat profesi. Ini muncul ketika ada tulisan Fiqhuz Zakat ya, yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi. Pernah baca itu? Tebal, sudah diterjemahkan. Nah, mulailah adanya zakat profesi. Dan ini salah satu pendapat, ya, tentunya pendapat dari ya dikatakan ulama, ya, untuk kalangan tertentu. Nah, pendapat ini tidak begitu saja disetujui oleh ulama lain, ya. Di antaranya yang membahas tentang ini adalah Syekh Nasruddin Albani dan juga Lajnah Daimah, ya, itu tidak menganggap bahwa zakat profesi ini bagian atau yang pernah terjadi pada zaman Nabi atau sahabat, bahkan para imam yang 4, ya, tidak melaksanakan zakat profesi. Padahal profesi atau kerja seseorang pada zaman itu sudah ada, ya, bukan hanya petani, bukan hanya peternak, ada memang yang ahli bangunan, ya, ada yang seperti arsitek, itu ada pada zaman-zaman itu, tapi tidak dikenakan. Ya, apalagi cara pemungkutannya tiap bulan kan. Zakat profesi itu gajinya dipotong berapa persen nanti dianggap zakat. Ya. Nah, solusi yang terbaik adalah kalau memang ada suatu perusahaan yang mewajibkan, yang sudah memotong. Kan ada kan yang seperti itu? Ada itu perusahaan-perusahaan swasta yang telah memotong untuk zakat profesi. Maka niatkanlah itu sebagai sedekah. Kan tadi ada infak, ada sedekah, tapi dia tidak gugur, ya, dengan kewajiban zakatnya. Ya, jadi jangan diniatkan untuk zakat, karena satu, ini bertentangan dengan kebiasaan Nabi dan para sahabat. Kenapa? Kan ada haul. Haul itu adalah masa waktu, yaitu setahun, tahun Hijriah. Ya, misalkan Ramadan 1435, maka dia akan kena lagi nanti Ramadan 1436 Hijriah, ya, harinya itu, bulannya. Kalau hari ikhtilaf, bulannya yang penting. Ya, mungkin untuk penghitungan nggak harus harinya, harus misalnya 17 Ramadan harus 17 Ramadan, tidak. Yang penting bulan Ramadan itu. Ya. Bulan Ramadan 1435 terkumpul uangnya ada yang telah memenuhi. Nah, itu ketika zakat profesi dia kan setiap bulan. Padahal
seorang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Contohnya dia sekarang bayar zakat itu, sekarang muzaki namanya kan, bulan kedua dia juga dimustahik. Dia udah ngeluarin sedikit. Atau selama 6 bulan dia jadi haji muzaki, 6 bulan ke depan mustahik. Loh, kenapa mustahik? Bisa ada bencana alam, terbakar rumahnya, kantornya bareng misalnya, rumahnya terbakar, kantornya juga bangkrut, ya, atau kena penipuan, habis semua, nggak ada sisa-sisanya. Nah, 6 bulan ke depan dia sebagai apa itu? Mustahik, orang yang berhak mendapat zakat. Padahal dalam 1 tahun dia sudah menyicil 6 bulan itu untuk menjadi seorang muzaki, karena merasa punya gaji yang cukup dan hitung-hitungannya cukup. Nah, hitungan manusia memang cukup, tetapi itu rahasia Allah. Orang hari ini bisa menjadi muzaki, besok menjadi mustahik, berhak menerima zakat, itu ada. Ya. Nah, ada juga perdebatan, ya, salah satu yang menyanggah kalau tidak begitu orang bisa lari, Ustadz, dari zakat. Pernah itu, ada seperti itu. Kalau nggak ditetapkan dengan zakat profesi, orang bisa lari dari zakat. Kenapa? Karena mobil nggak dizakati, rumah nggak dizakati. Akhirnya tiap kalau udah ini beli mobil, dia bisa lolos dari perhitungan manusia, amil. Manusianya amil, pengurus zakat kan amil, bisa dia lolos. Amil manusia bisa diakal-akalin, tapi dia nggak akan lolos dari perhitungan Allah. Nah, silahkan. Bisa orang lolos dari perhitungan manusia, ya. Ini kan, oh saya kan bukan petani, bukan peternak dan begini. Setiap sampai mau cukup hartanya dibelikan lagi, kurang lagi, dibelikan ini, beli gelang atau yang untuk perhiasan yang sebagian ulama tidak menzakatkannya, atau beli kendaraan yang bergerak, beli karena keperluan dengan beli lari dari zakat. Allah tahu tuh bedanya. Amil tidak tahu, istrinya juga nggak tahu. Bang, kok beli lagi? Tenang aja. Nah, ini untuk ini untuk ini. Maka ada orang yang hampir tiap tahun beli mobil, ya itu untuk lari dari zakat. Ya, karena apa? Mobil tidak ada zakatnya. Ya, seperti dikiaskan dengan kuda, kendaraan bergerak, tidak ada zakat. Rumah tempat tinggal tidak ada zakatnya. Punya 4 rumah, kalau ada penghuninya digunakan untuk ini tidak. Seminggu di rumah ini, seminggu lagi di sana, enggak ada zakatnya itu. Ya, cuman tiap minggu pindah aja gitu. Ya, tapi ketika dia sewa jadi bisnis, itu kena. Sebagian ulama menyatakan masuk kepada zakat perdagangan, ya, atau zakat harta hasilnya itu. Tapi kalau ditempati tidak. Nah, maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan Allah Maha tahu tentang niat-niat kita. Orang beli ikhlas karena keperluan, beli mobil karena keperluan untuk kerja, untuk ke pasar apa, beda dengan beli mobil untuk lari dari zakat. Jadi nggak usah khawatir. Tidak boleh kekhawatiran itu kita membuat syariat baru, yaitu dengan zakat profesi. Dan zakat profesi ini tidak dikenal di kalangan Ahlussunnah, ya, di kalangan para imam yang 4 tidak dikenal. Begitu juga apa yang dikritisi oleh Syekh Nasruddin Albani. Maka bagaimana mensikapinya bagi suatu tempat yang sudah menarik zakat profesinya? Jangan ini, ya memang nggak bisa ditolak karena memang sudah dipotong dari gajinya. Niatkan itu sedekah dan dia tidak gugur dari zakat mal setiap tahunnya kalau masih nilainya, ya, sesuai dengan 85 gram emas atau perak. Begitu. Wallahu alam. Tentang umroh, ya, memang para ulama membedakan antara umroh dengan haji, dan memang juga ritualnya beda, ya. Pada bulan-bulan kalau haji kan tertentu. Artinya orang yang telah mengerjakan umroh, ya, dia tetap harus niat haji semaksimal mungkin. Tapi kalau sampai mati enggak juga, tapi dia ada umroh, ya mudah-mudahan
tadi yang nggak apa-apa kalau dia niat aja dan bersungguh-sungguh itu akan dapat nilai itu. Apalagi sudah buktikan dengan umroh, ya, maka dia akan mendapat. Yang penting apa? Azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, buktikan. Yang namanya orang azam itu beda ya, bukan hanya sekedar niat lari dari ini, bukan. Azam. Orang yang berazam itu ada tawakal. Tawakal itu akhdul asbab, mengambil sebab-sebab. Seperti apa? Ya tadi, mengumpulkan, mendaftarkan, ya, berhemat, kurangi pengeluaran atau pemborosan karena memang kita mau pergi haji. Nah, itu harus jangan tidak ada apa-apa, cuman azam aja. Ya, nah itu namanya main-main dengan niat. Dan Allah Maha tahu tuh orang yang punya azam benar-benar dengan orang yang berpura-pura. Apa yang terbetik dalam hati kita Allah Maha tahu. Keluarga nggak tahu, orang tua nggak tahu, ya, orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, inilah kita harus takarrub pada Allah, harus muraqabah. Kalau musyahadah kan berat, muraqabah, ya, sehingga meluruskan niat-niat kita, ya. Wallahu a'lam. Ya, masih ada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Berkenaan dengan hal tadi, 10 tahun tadi, Ustaz. Zakat. Yang disebut setelah misalkan Ramadan sekarang 45 gram emas kita belum tercapai. Tercapai. Satu tahunnya. Ya. Ada 1 tahun itu nanti dihitungin dari 85 gram tahun berikutnya atau tahun sekarang ini 85 gram. 85 gram ketika jatuh temponya, haulnya, misalkan 17 Ramadan 1436. 85 gram pada saat itu, ya kena 85 gram percis, nggak kurang, kena dia tahun itu. Nilainya apa? Ketika itu dia cari data berapa 1 gramnya, ya, bukan tahun lalu atau tahun yang akan datang. Ketika hari itu dia mau mengeluarkan, dia harus hitung, ya, berapa rupiah, ya. Jadi kan kalau emas kan bisa naik begitu kan, keumumannya sih naik. Jadi tanya, paham ya? Kalau misalkan 85 gram itu kita asumsikan sebagai rupiah 500.000 misalkan, atau 5 juta misalkan. Pada saat tahun ini saya belum mencapai 45 juta. Kemudian Ramadan tahun berikutnya, alhamdulillah mencapai 85 juta. Yang dihitung haulnya tadi setelah 85 juta tercapai, kita tunggu dulu 1 tahun atau bagaimana, Pak, untuk kita membayar zakat? Saya nggak paham pertanyaannya malah. Apa di uangnya itu kan 85 gram itu 42,5 juta itu, itu harus berhaus tahun nggak? Apa ketika sampai setahun harus dibayar? Misalkan sekarang kita belum 42. Pas sampai 85, duit itu dianggap misalkan 45 juta. Pada saat itu 85 gram itu 42 juta misalnya, yang mudah aja 40 juta misal. Kan udah itu sudah terkena batasannya. Tinggal waktunya belum kan? Dia bertahan sampai 1 tahun. Nah, ketika 1 tahun itu maka terkena lah dia. Oh iyalah. Iya, harus setahun dulu. Nah, kalau kagak ya berarti profesi ya boleh. Zakat profesi kan sebelum haulnya. Jadi tetap 1 tahun. Ya. Cukup ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.